ternyata liver dan ginjal itu berfungsi optimal saat malam hari, yaitu sekitar jam 12 sampai jam 3 pagi, alias saat kita tidur, teman-teman. Jadi kalau kita pada jam itu masih nonton Korea, masih main game gitu ya, atau masih melakukan aktivitas-aktivitas yang tentu saja menyebabkan kita awake atau bangun, maka akan menghambat proses detoksifikasi ini. Hai netizen semuanya, saya Dr. Jeff, spesialis penyakit dalam, dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti. Hari ini kita bakal bahas soal detoksifikasi ini, teman-teman. Di mana detox ini banyak yang mungkin ya sudah pernah atau mungkin baru mendengar aja gitu ya mengenai detoksifikasi. Jadi kita akan mulai, teman-teman, detoksifikasi itu apa sih, dan kita akan ngebahas ya nantinya mengenai adanya cara-cara detox yang tradisional atau ada gimmick-gimmick kesehatan yang menyebutkan ada tips-tips detox yang bisa dilakukan dengan mengkonsumsi berbagai macam produk seperti ada jus atau menempelkan koyo dan lain sebagainya. Nanti di belakang kita akan kupas tuntas gitu ya, apa sih itu sebenarnya. Nah, detoksifikasi adalah suatu upaya, teman-teman, untuk menggunakan produk tertentu agar bisa membuang zat-zat yang membahayakan atau zat-zat yang kurang baik bagi tubuh kita. Nah, ini dilakukan untuk menjaga agar tubuh kita benar-benar zat-zat yang ada di dalamnya itu berguna bagi badan kita, dan zat-zat yang tidak berguna itu bisa segera dikeluarkan dari tubuh kita. Nah, proses yang cukup panjang ini dikenal dengan nama detoksifikasi. Tentu detoksifikasi ini memerlukan kerja ya dari organ-organ yang kita kenal dengan organ-organ dalam atau organ penyakit dalam. Nah, apa aja sih itu? Yang pertama itu ada yang namanya organ liver, teman-teman. Kemudian yang kedua organ ginjal, paru-paru, kulit ya. Itu semuanya harus bekerja dengan sinkron sehingga racun bisa dikeluarkan dari tubuh kita. Nah, kita tahu, teman-teman semuanya, bahwa sebenarnya kita tidak perlu ya mengkonsumsi pil, tablet gitu ya, atau obat-obatan yang katanya bisa menyebabkan detoksifikasi. Itu sebenarnya tidak harus rutin kita konsumsi karena badan kita sudah punya mekanisme detox yang alami yang tadi kita sudah sebutkan melalui organ-organ seperti liver, ginjal, paru, kemudian kulit, dan juga pastinya sistem pencernaan ya seperti usus kita. Nah, setiap harinya pastinya membuang racun melalui feses. Nah, selanjutnya gimana sih sebenarnya cara-cara detoksifikasi yang benar? Nah, yang pertama kita tahu kita harus kurangi banget racunnya sendiri. Kita harus hindari makanan-makanan yang bisa berpotensi menjadi toksik di dalam tubuh kita, teman-teman. Yang kita kenal dengan namanya alkohol ya, yang pertama. Itu pastinya harus kita batasin banget, di mana konsumsi yang tepat itu adalah sekitar 350 ml atau satu gelas yang cukup besar, teman-teman ya, lebih dari satu gelas aqua itu bisa kita konsumsi maksimal untuk minuman yang mengandung alkohol dengan kadar kurang dari 5% ya. Tapi kalau yang kadar itu sudah mencapai sekitar 12% seperti wine gitu, teman-teman bisa konsumsi dengan jumlah yang lebih sedikit, yaitu sekitar 150 ml ya, atau hanya sekitar 3/4 gelas belimbing. Nah, selanjutnya kalau misalnya kadarnya lebih tinggi lagi, yaitu 40% lebih, seperti misalnya kita minum vodka, whisky, dan minuman keras lainnya, itu sebaiknya hanya sedikit saja, yaitu hanya sekitar 45 ml ya, atau satu sloki ya orang sebutnya. Makanya nggak heran biasanya minumannya itu cenderung lebih sedikit ya. Itu bukannya pelit, tapi memang untuk menghindari tubuh kita supaya tidak mengalami yang namanya intoksikasi alias kelebihan cairan toksik akibat konsumsi alkohol. Nah, kita tahu, teman-teman semuanya, kalau misalnya alkohol ini menumpuk di liver kita, maka nantinya alkohol ini akan bisa menyebabkan lemak pada liver. Nah, lemak yang meningkat itu akan menyebabkan penyakit yang namanya fatty liver disease. Fatty liver disease ini akan menghalangi fungsi liver kita untuk melakukan detoksifikasi, teman-teman. Sehingga akibatnya racun-racun yang tentunya tidak hanya alkohol ya, ada racun-racun yang lain itu tidak bisa dibuang dengan baik. Nah, salah satunya adalah racun yang namanya bilirubin, yang mana nanti akan menyebabkan tubuh kita menjadi kuning. Ini adalah salah satu tanda-tanda gejala intoksikasi ya, alias toksik yang terlalu banyak dalam tubuh kita. Yang artinya juga proses detoksifikasi mungkin mengalami gangguan. Jadi gejalanya kalau udah ada kuning matanya, atau lemes, pusing, mual, itu jangan-jangan gejala teman-teman ada masalah nih sama detoxnya. Nah, baiknya segera ke dokter untuk dilakukan proses perbaikan ya pada livernya.
Selanjutnya juga kita tahu teman-teman semuanya tidur yang cukup itu sangat membantu ya untuk proses detoksifikasi. Di mana ternyata liver dan ginjal itu berfungsi optimal saat malam hari, yaitu sekitar jam 12 sampai jam 3 pagi alias saat kita tidur teman-teman. Jadi kalau kita pada jam itu masih nonton Korea, masih main game gitu ya, atau masih melakukan aktivitas-aktivitas yang tentu saja menyebabkan kita awake atau bangun, maka akan menghambat proses detoksifikasi ini. Jadi tidur malam itu sangat penting untuk tubuh kita agar kita bisa memberikan kesempatan bagi organ-organ dalam kita melakukan proses detox. Nah, contohnya adalah usus ya. Usus juga sebaiknya jangan diberi makanan lagi teman-teman ya kalau sudah menginjak, saya sih patokannya jam 6 sore ya biasanya. Itu kalau bisa habis makan malam selesai jam 6 udah baiknya diistirahatkan ususnya supaya bisa memulai proses detoksifikasi, yaitu proses mengeluarkan racun dari tubuh kita dalam bentuk feses nantinya. Nah, yang ketiga nih teman-teman, yaitu minum air putih yang cukup. Jangan lupa, minum air putih ini tentu saja bisa melarutkan ya zat-zat toksik atau racun-racun yang ada dalam tubuh kita yang tadi sudah terlalu banyak, dan bisa membantu supaya lebih mudah dilarungkan gitu ya, atau dihanyutkan ke dalam ginjal kita, sehingga nantinya zat-zat toksik ini lebih mudah untuk dibuang dalam bentuk urin atau air kencing kita. Nah, selanjutnya air ini dapat mengangkut berbagai macam produk-produk yang kita kenal beracun teman-teman semuanya yang harus dikeluarkan, tidak hanya melalui ginjal tadi tapi juga bisa melalui keringat ya. Jadi keringat yang ada pada kulit kita ini ternyata sangat baik karena ini merupakan salah satu proses detox alami yang tubuh kita bisa lakukan. Selanjutnya yang keempat, teman-teman harus kurangi asupan gula ya, dan pastinya makanan olahan atau makanan dalam kemasan yang banyak banget sekarang ditemukan ya di berbagai pusat perbelanjaan yang memang praktis teman-teman, tapi ternyata ini juga mengandung masalah untuk detoksifikasi teman-teman, karena ternyata kalau makanan olahan atau kemasan yang tadi diawetkan gitu ya sehingga bisa bertahan lama, itu akan bisa menyebabkan penumpukan zat pengawetnya sendiri yang nantinya bisa menjadi toksik dalam tubuh kita, dan tentunya nanti akhirnya bisa mengganggu juga fungsi liver dan ginjal sebagai organ detox alami kita. Nah, selanjutnya yang kelima nih teman-teman, yaitu mengkonsumsi makanan yang tinggi kadar antioksidan ya. Kita tahu antioksidan ini berfungsi untuk menangkal radikal bebas, jadi dia adalah lawan dari zat-zat yang menyebabkan oksidasi ya, atau kita kenal dengan radikal bebas tadi. Nah, radikal bebas ini adalah zat-zat yang berasal dari sinar matahari, misalnya itu ada radikal bebasnya ya, berupa sinar UV, kemudian polusi udara, terutama yang di Jakarta, kemudian pestisida, dan juga asap rokok ya pastinya teman-teman, yang kita mungkin hirup setiap harinya ya. Dan juga saat ini mungkin lagi ngetren vape, itu juga ternyata mengandung kadar oksidan ya, atau kadar zat radikal bebas juga. Nah, tentu saja setelah terpapar seharian, tubuh kita perlu melakukan detox untuk bisa membuang zat-zat radikal bebas tadi teman-teman, melalui bantuan dari organ-organ dalam kita. Nah, tentu saja selain organ tubuh kita ini, kita juga perlu membantunya. Biasanya ada zat-zat makanan ya yang memang mengandung antioksidan yang bisa membantu proses detox alami oleh organ-organ kita. Contohnya seperti makanan yang mengandung banyak zat-zat yang kita kenal dengan polifenol, kemudian ada zat-zat yang mengandung vitamin A, vitamin C, ya, vitamin E, itu juga bisa membantu. Dan pastinya selenium dan juga zat-zat zinc dan pastinya mineral lainnya yang pastinya bisa meningkatkan proses detox ini. Nah, ini bisa didapatkan di buah-buahan, kacang-kacangan, sayur-sayuran teman-teman semuanya, dan pastinya juga dari ini ya, dari rempah-rempah yang banyak dikonsumsi di Indonesia. Nah, selanjutnya kita tahu minuman seperti kopi dan teh hijau itu juga ada antioksidannya, tapi tetap kita harus konsumsi sesuai batas ya teman-teman, supaya tidak mengalami kelebihan. Nah, selanjutnya yang keenam adalah makanan tinggi prebiotik. Prebiotik ini adalah zat atau bahan makanan yang dibutuhkan oleh organisme yang namanya probiotik teman-teman, supaya bisa hidup probiotik ini. Nah, probiotik ini adalah mikroorganisme atau kuman yang fungsinya sangat bagus ya di dalam tubuh kita, karena dia bisa semacam mengurangi peradangan dalam tubuh kita, sehingga badan kita tidak mudah mengalami sakit akibat adanya peradangan yang berlebihan. Nah, ini biasanya probiotik ini harus mendapatkan makanan yang cukup, yang kita sebut dengan prebiotik, yang seringkali itu berasal dari buah-buahan ya, seperti cuka apel, dan juga berbagai makanan lainnya seperti tomat, pisang, itu juga banyak sekali prebiotiknya yang nantinya akan memberi makan pada mikroorganisme atau probiotik yang banyak terdapat di usus kita. Nah, kita bisa konsumsi dalam bentuk minuman ya, seperti yang kita kenal, ada yang dijual sekarang
yang dikonsumsi 2 kali sehari atau bisa juga dalam bentuk serbuk ya, itu juga sudah ada, teman-teman bisa dapatkan, bahkan dalam bentuk tablet juga ada. Nah, selanjutnya kita tahu ada rumor-rumor teman-teman bahwa ada cairan infused water, kemudian ada jus-jus yang dijual ya di luar gitu ya, yang sudah dalam bentuk pack gitu atau dalam bentuk kemasan, dan juga mungkin ada alat-alat kesehatan lainnya seperti koyo yang katanya bisa membantu proses detox teman-teman. Nah, ini sebenarnya saat ini masih dalam penelitian ya, jadi masih kurang, datanya masih belum cukup banyak, dan kita masih tunggu data-data yang kuat atau bukti-bukti ilmiahnya supaya bisa benar-benar kita gunakan ya secara massal sebagai alat untuk melakukan detox. Tapi sejauh ini sambil kita menunggu data-data tersebut, sebaiknya kita melakukan upaya untuk meningkatkan detox alami kita teman-teman. Dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan kesehatan organ-organ dari tubuh kita ya, yang berfungsi sebagai organ detox, yaitu tadi ada liver, ada ginjal, paru, kulit, dan juga usus. Nah, jadi netizen semuanya mungkin kalau sudah mendengar ini bisa cukup lega ya, karena kita sendiri nyata sudah punya loh sistem alaminya untuk melakukan detox, dan kita tidak perlu bergantung pada pil, pada obat-obatan dari luar sebenarnya, karena semua itu sudah ada dalam diri kita. Oke, netizen semuanya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Dan see you in the next video. Saya Dr. Jeff, salam.